Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah, kita sudah memasuki akhir daripada surah An-Nazi'at. Jadi insyaallah kita habiskan semuanya. Jadi pertemuan selanjutnya nanti kita memasuki surah An-Naba. Pada pertemuan yang lalu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan ada dua pilihan. Kalian mau memilih jalan menuju neraka atau memilih jalan menuju surga. Kalau jalan menuju neraka, kalau kalian lakukan ini, maka akan saya berikan hal seperti ini, kata Allah. Kalau kalian mau menuju jalan surga, nanti akan saya masukkan ke dalam surga, di dalam surga seperti ini, kata Allah. Jadi ada dua pilihan. Dua pilihan ini juga sesuai dengan batin yang sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Kecenderungan untuk masuk ke dalam surga atau kecenderungan untuk masuk ke dalam neraka. Itu ada semua di dalam tubuh manusia. Sekarang ditawarkan oleh Allah, kalian mau mengangkat kecenderungan yang baik atau mau mengangkat kecenderungan yang buruk? Terserah kalian. Mau pilih yang mana, kata Allah. Jadi di sela-sela itu ada saja yang tidak yakin dan tidak percaya. Ya, walaupun sudah ditawari, Pak, ini kejahatan, ini kebaikan. Ada saja kelompok-kelompok tertentu yang percaya, ada yang tidak percaya. Sehingga kelompok yang tidak percaya, ya ini pertanyaan mereka ini. Pertanyaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan ini juga muncul setelah bukan pada masa mereka saja, tidak, tapi setelah mereka. Mereka yang dimaksud di sini adalah kafir Quraisy. Artinya pada zaman dahulu ada yang bertanya seperti itu pada Rasulullah. Pada zaman sekarang juga ada yang bertanya seperti itu kepada orang-orang lain. Ketika ada dakwah awalnya, hai nyona surga dan neraka, Al-Quran gepegah mikno. Ada saja yang bertanya nanti. Pertanyaan mereka itu, Syekh Tantawi mengatakan itu pertanyaan ingkar, su'alul ingkar wal istihza. Jadi mengolok-olok namanya. Ini pertanyaan mengolok-olok ini, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Jadi kelompok tadi itu mengatakan uro kiamat pajan. Ya, pajan boh kiamat. Jangan menakut-nakuti kami saja dengan neraka dan surga. Kiamat kapan kiamat? Ini pertanyaan kapan kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang kiamat, ayyana mursaha. Ayyana itu di dalam Al-Qur'an itu ada 6 kali, Pak, 6 ayat. Ayyana adalah sebuah pertanyaan untuk menunjukkan terhadap tempat, ta'yinul waqt, ta'yinul wuqu'. Kapan terjadi ini? Kapan terjadi ini? Kapan terjadi ini? Mustahil, ya, mustahil akan terjadi. Makanya seperti diungkapkan dalam surah An-Naml, manusia itu sehebat apapun dia tidak tahu ayyana yub'atsun. Mereka tidak tahu kapan mereka akan dibangkitkan oleh Allah, di mana mereka dibangkitkan dan di mana mereka akan mati. Tidak tahu. Gedanya hana terdepu aku meninggal di Tidau, atau meninggal di Arab Saudi, atau meninggal di di luar Aceh atau bagaimana dan sebagainya. Dan kita tidak tahu kapan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu, di tempat mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini kalimat ayyana. Ayyana artinya sesuatu hal yang tidak jelas, ya, tidak jelas. Maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad, ayyana mursaha? Pan uro kiamat ya, nak jelas uro kiamat ya, nak jelas.
Perkataan tak jelas ini digunakan juga oleh Allah kepada manusia sehebat apapun dia. Dia tidak tahu di mana dia akan dibangkitkan. Tidak jelas di mana dia dibangkitkan. Tapi saya tahu, kata Allah. Dan dia tidak tahu di mana dia akan mati. Makanya ayana itu ada 6 ayat dalam Al-Quran. Itu ayana itu artinya mustahil, tidak mungkin. Menunjukkan ya dulu ala ta'yinu wuku'. Di mana kejadiannya, di mana tempatnya, itu ayana. Nanti ada lagi kalimat dalam Al-Quran seperti yang saya bacakan tadi. Anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Itu anna. Anna itu bertanya di mana, bagaimana? Tidak mungkin, mustahil. Ya, nih Pak. Jadi Nabi Uzair ketika beliau melewati sebuah perkampungan yang sudah hancur, manusia yang sudah mati, Nabi Uzair bertanya kepada Allah, Anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Anna itu maknanya bukan istifham bertanya, sesungguhnya tidak. Tetapi anna itu ada menggunakan ya apa? Anna yuhyi hadhihillahu ba'da mautiha. Karena pertanyaan itu berasal dari Nabi Uzair, bukan berarti Nabi Uzair tidak yakin kepada Allah. Ini pertanyaan ini namanya istifsar namanya. Istifsar apa? Minta klarifikasi sama Allah. Ya Allah, kalau bisa nampakkan kepada saya, seakan-akan begitu kata Nabi Uzair, nampakkan kepada saya bagaimana orang yang sudah mati ini, sudah hancur ini, kau bangkitkan kembali ya Allah. Permintaannya dikabulkan oleh Allah, ditidurkan selama 100 tahun, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, ini penggunaan kalimat ayana. Kemudian ada kalimat anna, itu dua-dua mustahil artinya apa? Mustahil, 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 tidak mungkin. Mursaha itu berasal dari kalimat rasa, yarsi. Mursah itu apa? Kapal itu kalau dia keluar dari pelabuhannya, dia akan berlabuh kembali di pelabuhan satu lagi. Ini makna mursaha. Kami sudah hidup, kami makan, kami bekerja, apa betul kami akan berakhir pada suatu tempat? Ini makna mursaha. Seperti kapal, alehoho kaija, atau apa namanya, pesawat, entah kemana-mana dia pergi, dia akan kembali lagi ke hangarnya. Begitu juga bus ya, dia akan kembali ke stasiunnya. Tidak mungkin dia jalan terus. Ini mana mursaha. Tidak mungkin kami begini terus. Ayana mursaha. Apakah mungkin kami akan berhenti sebuah tempat dan tidak akan melangkah lagi, tidak akan berjalan lagi? Ya, ini kan terbukti memang dalam Al-Quran disebutkan kita bekerja kan cuma di bumi saja. Kemudian setelah itu kita beristirahat. Setelah istirahat ada masanya lagi. Setelah seorang masuk ke dalam surga dan neraka, ini kabih, tidak ada lagi. Itu semua diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Jadi artinya orang-orang sebagian kelompok itu, mereka ingin mengatakan hana butuh ya Muhammad, tidak ada itu surga, tidak ada neraka itu, tidak ada ini, tidak ada itu, tidak ada hari kebangkitan. Kami tidak yakin. Ya, ini pertanyaan ini, kata Syekh Tantawi, ayana mursaha, itu menunjukkan kepada liyadullu alal inkar. Mereka ingkar itu. Yang pertama, yang kedua, wal istihza. Istihza itu mengolok-olok. Ya. Ini seperti kaum Samud ketika mendatangi Nabi Saleh alaihissalam. Apa kata kaum Samud? Mereka mengolok-olok. Kapan datang azab Allah? Pajan roh antum Allah. Kamu sudah mengatakan 3 hari akan datang azab Allah. Ini kapan datang azab Allah? Kemudian Nabi Saleh mengatakan tunggu saja dulu, tunggu dulu. Setelah hari kedua dia katakan lagi, kapan datang azab Allah? Tunggu 1 hari lagi. Ya. Ini pertanyaan ini, kapan itu maknanya apa? Makna ingkar dan istihza, mengolok-olok, aneh petik. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ya, dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Muhammad, kalau orang itu bertanya demikian, fima anta min dzikraha. Itu sebenarnya ma-nya itu panjang, Pak. Fima anta min dzikraha. Kenapa ma-nya menjadi pendek? Karena sebelumnya itu jar. Huruf jar itu huruf fi, ada fi itu. Fima anta min dzikraha. Contoh begini. Amma yatasaalun. Sebenarnya amma, ma-nya panjang. Amma yatasaalun, karena di depannya ada huruf jar. Ini begitu juga. Sebenarnya fima anta min dzikraha, tapi tidak bisa baca ma-nya panjang.
karena ada fi di depannya. Fima anta min dzikraha. Ini maknanya apa? Saya minta kepada yang ada terjemahan, coba Pak dibaca. Kita lihat bagaimana penerjemah menerjemahkan ayat ini. Siapakah kamu, maka dapat menyebutkan waktunya. Sudah. Ini makna fima itu di dalam beberapa literatur tafsir. Ketika nanti huruf jarfi ketemu dengan ma, itu maknanya apa? La faidah. Tidak ada faedah bagimu ya Muhammad. Ya ini artinya tidak ada faedah. Kamu tidak ada faedah. Dalam tafsir lain, termasuk tafsir Sawi, tafsir Jalalain, apa kata beliau? La ilma laka fi an tadhkuraha. Kamu tidak punya ilmu untuk menyampaikan kepada mereka. Ini arti fima. Setiap nanti ada fi, ada ma, itu maknanya la faedah. La faedah, artinya tidak ada faedah. Kalaupun kita kasih tahu sama mereka, hana faedah ya Pak, hana faedah. Kiamat hingoh dah bukan. Ya hana faedah Pak awaknya. Satu, ini yang pertama. Yang kedua maknanya fima anta min dzikraha la ilma laka. Kamu tidak punya ilmu ya Muhammad. Untuk apa kamu sebutkan? Tidak usah sebutkan, diam saja. Iman dah. Nya awaknya nyan pun najihan. Selagi ya karena marah saja dengan Nabi Muhammad, dengki saja, kueh ya Pak. Diam saja. Jadi ketika kita mendakwahi seseorang, mari kita beribadah hendak menyo kiamat lagi, panjang kiamat dia. Ya iman dah banyak. Jangan disauti orang seperti ini. Panjang boh kiamat. Baik ni cerita-cerita kiamat mana? Panjang kiamat. Awiti Nabi azabin alim. Ini kata kaum Nabi Syuaib, datangkan kami dengan azab yang paling pedih. Akhirnya apa? Allah menyuruh Nabi Syuaib untuk keluar kalian dari kampung ini. Keluar sebentar. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala karena permohonan mereka, permintaan mereka, Allah nak tega aja yang ada bawanya, Pak. Karena mereka sudah berbuat seperti itu supaya tidak menular kepada orang lain dan mereka minta azab, maka ketika itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, fa akhadhathumur rajfatu fa asbahu fi darihim jathimin. Lumpuh gempa awaknya, Pak, sehingga tidak ada satupun yang hidup, mati semua di dalam rumahnya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Artinya azab ada laki-laki, azab bro je ada laki. Makanya azab itu ketika seseorang berbuat kejahatan, azab itu sudah mengikuti dia. Artinya apa? Tunggu waktu saja diturunkan kepada dia. Hana pereda melaki azab, Pak. Itu yang kedua azabnya, Pak. Ya Allah, nak pereda azab punya bedoinya ya Allah. Hana perlu laki, nak perlu minta. Azab itu akan turun sendiri. Dan azab itu akan terangkat sendiri. Satu kaum, satu kelompok tidak jadi diazab oleh Allah. Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Azab itu tidak akan jadi pada satu kaum kalau mereka melakukan dua hal, kata Allah. Contoh azab tiada terus ya, pada satu kelompok, satu kaum sebentar lagi akan sampai. Sebelum azab itu sampai, kaum itu apa? Syakartum wa amantum. Mereka bersyukur kepada Allah, teringat kepada Allah dan beriman kepada Allah. Azab itu tidak akan jadi diberikan. Ini nafi. Nafi itu artinya apa? Tidak jadi azab itu. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Tidak jadi diazab. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Ini makna fima. Fima anta min dzikraha. Artinya apa? La faidah, ma faidah. Tidak ada faedah. Kenapa makna tidak ada faedah? Karena sudah bergabung antara fi dengan ma. Ini ma isim, maka maknanya la faidata. Maka yang kedua, fima fi ayyi syai'in la ilma laka. Enggak ada urusan kamu ya Muhammad, kamu tidak punya ilmu, enggak usah kasih tahu mereka. Kamu juga tidak tahu. Ya. Jadi kita juga demikian, Pak. Menyedanya panjang kiamat. Oh belum hana depu kiamat. Hanya nepu buah, hana temayang. Kakak baik nepu temayang ni. Hana urusan lu. Ya nama. Fima anta min dzikraha. Ini dzikraha ini apa? Dzikra al-qiyamah. Menyebutkan kiamat kepada mereka. Nyo kiamat thingohnya hana urusannya, Pak. Ya. Maka ada seorang sahabat mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Panjang nurul kiamat. Dijawab oleh Rasulullah, kepu dah depu kiamat. Ya. Sekarang kamu persiapkan, madza a'dattani lil qiyamah. Madza a'datta li sa'ah. Yang kamu persiapkan sekarang apa? Apa kali ni temayang? Apa kali ni buat kebaikan? Nah, kalau buat kebaikan ni. Jadi jangan tanya kapan orang kiamat. Beda yang kapan orang kiamat. Artinya persiapan sudah ada. Kalau persiapan datang tiba-tiba, kamu dah siap. Beda pegah kiamat le, kematian dulu. Dah siap kematian. Menyogolong siap, buatlah kebaikan. Jangan buat kejahatan. Karena hana mententir ni, hana mententir meninggal dunia. Ada yang meninggal memang usianya sudah 60, 70, 80.
Ada memang usia-usia muda sudah meninggal dunia. Ya. Maka jiu ya, kan utuha medang yang reda. Maka ketika kita parkir mobil atau apa di bawah pokok kelapa, pegah ada liur rumpo yang hai, BMU bau urut bau panenah anak utuha, anak buku ya, Pak. Ya ada mereda muda ya, Pak. Ya. Jadi artinya apa? Dia itu umur kan tidak menentu, Pak. Jadi artinya kita sekarang apa yang bisa kita buat, kita buat. Kalau kita buat maksiat adalah kemah. Ya. Kalau kita buat kebaikan, maka tingkatkan kebaikan itu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Makanya Rasulullah mengatakan begini, kalau kamu mau, kata Rasulullah, bersamaku nanti di dalam surga, fa'akthirus sujud, maka perbanyaklah sujud. Masih perbanyak sujud, lama-lamalah dalam sujud. Mintalah kepadaku, minta maaf kepadaku. Ini kata minta maaflah, kata Rasulullah, kepada Allah. Mintalah semuanya kepada Allah ketika kamu sujud. Bahkan di dalam tafsir Sawi, seorang hamba itu, beliau ada mengutip riwayat di situ. Dia dekat dengan Allah ketika sujud. Allah akan dekat dengan dia juga ketika sujud. Maka manfaatkanlah momen sujud itu untuk minta kepada Allah lagi maaf dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasa Indonesia bahasa Aceh ya, Pak. Yang juga yang kebetul temayang. Jadi apa, dalam bahasa Arab ya, ada doa-doa tertentu yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang kita baca ketika sujudnya. Jadi bila baca doa bahasa Aceh, bahasa Indonesia, ya Allah nebam pun de calo, nebam. Nya kam lawang-lawang bahasa Aceh dan temayang. Jadi artinya apa? Ada doa-doa tertentu yang sudah muktabar yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ila rabbika muntahaha. Muntaha itu berasal dari kalimat intaha. Intaha itu habis. Habis itu begini. Kalian itu akan berkumpul semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kabeh yang banyak. Makanya Allah mengatakan begini dalam Al-Qur'an, innaka kadihun ila rabbika kadham famulaqi. Di dunia ini naurung pupuk kejahatan. Dia suka sekali kejahatan. Allah mengatakan biarkan saja, biarin saja dia. Ada satu kelompok lagi, itu makna kadihun. Maka kadihun di dalam tafsir Sawi, beliau mengatakan kadihun imma fil khairi aw fil syarri. Apakah dia suka kejahatan, suka kebaikan, namanya kadihun. Ada kelompok yang suka kejahatannya, pupuk dosa tapi kayaknya apa? Hana uroh hana pupuk dosa, hana uroh hana pupuk maksiat tapi kayaknya apa? Nah, sebab kelompok itu hana uroh pupuk kebaikan. Kalau ada salah dia minta maaf kepada Allah. Dua kelompok ini walaupun berbeda, kata Allah Subhanahu wa taala, famulaqi, dia akan ketemu dengan saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ila rabbika muntahaha. Makanya Allah mengatakan lagi dalam Al-Quran, yauma ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah. Dia akan ketemu denganku secara personal, kata Allah. Tidak bisa dia lari dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dia bersembunyi dariku, kata Allah Subhanahu wa taala. Apakah dosanya, dosa-dosanya, kebaikan-kebaikannya, semua akan aku nampakkan di depan dia. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin mukhtara wa ma 'amilat min su'. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Seorang ketika di padang mahsyar dinampakkan nyo kejahatan ron be, nyo kebaikan ron be, dan dia berdoa kepada Allah, ya Allah nepeji lu dari kejahatan lu ya Allah, nepeji ya Allah. Ya, ini maknanya muntahaha. Muntahaha itu sudah habis, Pak, kabeh tempat. Intaha, muntaha. Innama anta mundziru may yakhshaha. Ini ayat 45 ini gaya bahasa kasar namanya. Di dalam istilah lain, Imam Zamakhsyari mengatakan gaya bahasa hasar. Jadi bisa dua, hasar atau kasar. Hasar itu batasan, diberikan batasan-batasan. Kasar itu sama juga batasan-batasan. Menggunakan kalimat innama. Maka kalau kita menjumpai innama dalam Al-Quran, itu namanya batasan, diberikan batasan-batasan oleh Allah, tidak keluar dari batasan itu. Contoh minum. Tanah saudara dari sekian meter, ini kali sekian, itu batas sama Pak, itu hasar namanya. Kalau lebih daripada ini, itu tanah orang lain, ya, itu hasar namanya. Baunya ada drone, baunya ada orang lain, itu kasar namanya. Penggunaan batasan itu bisa dengan innama. Ya, innama seperti ini. Contoh, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad.
Apapun perkataanmu, kata Allah, kamu katakan saya bahagia sekali, saya begini di dunia, saya begini di dunia, saya dapat jabatan, tidak lebih dari 5, kata Allah. Tidak lebih dari 5. Ini hasar namanya, batasan-batasan. Allah mengatakan dunia tidak lebih dari 5. Sehebat apapun orang itu, dunia yang dirasakan tidak lebih dari 5. Yang pertama apa? La'ibun. La'ibun main-main mentang. Jak kena, kim kena, akhirnya apa? Dia tidur juga. Besok pagi bangun lagi, jak kena di kantor yang sama, di tempat kerja yang sama. Setelah itu pulang, mandi lagi, pakaian yang sama. Waktu usang ganti pakaian baru, tidur lagi. Begitu terus. Kehidupan manusia tidak lebih dari itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mungkin 3 kejak luar nanggro, puta-puta war mohli. Jak kedai lu puta-puta war mohli. Jak kedai Medan puta-puta war mohli. Jauh Jakarta puta-puta war. Inilah laibun namanya. Tidak lebih daripada itu, kata Allah. Dan kamu menunggu mati, kata Allah. Kamu pergi ke sana kemari, mati pada jalan, kamu ingat kabeh. Sudah habis, Pak. Siklus jalan itu habis. 1. La'ibun walahun. Lahun itu diperdaya. Diperdaya ipelalai, Pak. Ipelalai ngenyo, ipelalai ngen dunia, ipelalai ngen jabatan, ipelalai ngen harta, ipelalai nganu, ipelalai ngen rumah, ipelalai remai. Sibuk dengan kios kita, sibuk dengan Allahu Akbar, Allah katibu ahlan dunia ki banjara, sibuk ngenyan, Pak. Sibuk terus. Dunia ya seperti itu, kata Allah. Dunia tidak lebih dari itu. Kalian disibukkan oleh harta kalian, disibukkan oleh benda kalian. Kapan kalian tidak sibuk lagi? Ketika barang yang kalian sibukkan tadi, nyona motor baru kan, laleng motor baru, wate motor baru kakada, yang baru, ya Allah, baru ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu kiosnya terbakar, ya Allah, baru ingat kepada Allah, Pak. Dunia itulah seperti itu, kata Allah. Memang seperti itu. Jadi artinya apa? Pelalai, Pak. Nah cucok kayak pelalai, Pak. Pelalai, Pak. Ya. Akhirnya apa? Gara-gara lalai nah urung kadua dro, Pak. Hana tinggal le kan, Pak. Hana tinggal le temayang, hana tinggal le yang lain, Pak. Nah urung watekan lalai, Allah Akbar, gepuduknya gejak aju, Pak. Yang gejak. Ini 2. Wazinatun. Zinatun itu apa? Perhiasan saja. Orangnya kalau rumahnya dah cat putih belagak. Nah itu akan datang tang lagak le putih cat warna hijau. Watekan cat hijau tang lagi partai tang. Be rumah dah warna merah. Warna merah kalau maka lagi apui, maka lagi partai lah. Jelah lain tu. Itulah dunia, Pak. Maka lagaknya pakaiannya kalau lagak, hana lagak le ganto. Karena naurul lebih lagak lah, nyan, Pak. Beli mobil tahun terbaru, Pak. Pedih bagak ni ayi dalun. Zinatun itu saja, Pak. Setelah keluar mobil terbaru lagi, tangan lagak le ada lu ganto. Ganto lah, Pak. Cuma itu saja dunia, lain tak ada, Pak, kata Allah. Lain tidak ada. Cuma zinatun saja. Menghiasi diri, Pak. Yang pula ibu-ibu muh kau jai, Pak. Kuduk belajar, Pak. Yang menyuhan asal kalian, Pak, hana tenang jiwa, Pak. Mukri-kri, atau goyang-goyang muka, Pak, sampai di Pak Gong, Pak. Goyang-goyang belajar, Pak. Cuma itu saja, kata Allah. Itu saja, lain tidak lebih daripada itu. Ini zinatun namanya, Pak. Warumuk cok paswalam lamnya nama Pak kabe. Cuma itu saja. Dilihat oleh orang lain. Itu apa? Habis dilihat untuk apa? Kan zinatun namanya. Rumah kita hiasi ini, hiasi itu. Setelah itu apa? Hana lagali, tukar. Itu saja dunia. Wa tafakhurun bainakum. Tafakhur apa? Bangga-bangga roh. Ulun kayu kita. Roh padu mangkat roh. Yang padu mangkat. Roh padu ngaji. Padu je. Anu bagi ban hebat. Itu saja. Setelah itu tak ada lagi. Cuma itu saja, kata Allah. Itu saja, selebihnya tidak ada. Habis dia banggakan diri, meninggal kabeh, Pak. Fir'aun dia banggakan diri, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian paling tinggi, kabeh. Setelah itu tidak ada lagi, Pak. Tidak ada lagi. 90 tahun dia cuma ngomong ana rabbukumul a'la. Saya paling hebat. Setelah itu tidak ada lagi 90 tahun cuma. 90 tahun itu bukan masa waktu yang panjang. Itu kan singkat sekali 90 tahun. Katanya hana tak tetero, Pak. Ija wate katidun, 2 tahun, 3 tahun, 30 tahun tak lama, Pak. Tak lama 90 tahun. Berjalan waktu setahun, tinggal kira-kira saja. Kati 30 tahun, Pak. Katanya awai kalau ndam kawinnya kana cuco lagu, Pak. Katuha gonya kajing kaputih lagu. Kaputih lagu. Sang ban, Pak. Sang ban dah kuliah, ban dah jak kuliah, ban dah. Ni katuha ni, Pak. Artinya waktu itu nak lama. Wa tafakhurun bainakum. Maka dia menyuna orang pembanggaan, biarin saja bapak kedua anak buku ya, anak tidak mengurangi kita pun apapun. Lun hebat, kaji cok kedua hebat ni. Lun lagi bahayu, anak buku cok juga deh, anak buku hebat. Ini yang keempat. Ini namanya apa? Hasar seperti ini. Wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwal. Banyak-banyak harta dan anak. Harta lun kala, don nala. Harta kala, lun nak hamide. Saya punya saham banyak. Cuma itu saja, hebat. Menyuna orang pembanggaan dia, tak senyum saja, Pak. Kaji. Berlelam, lu berdoa berlelam, ada buku. Tidak memudaratkan kita dan tidak memberikan apa-apa pun kepada kita. Itu saja dunia, itu saja kata Allah.
Lima ini, kalau seorang meninggal dunia, lima gadah mendumbah. Ini namanya uslubul kasar, gaya bahasa kasar, batasan, diberikan batasan oleh Allah. Makanya Rasulullah diberikan batasan oleh Allah. Ya Muhammad, kamu itu tidak ada tugas lain, kamu cuma dakwah saja, memberitahukan saja, lain tidak ada. Nggak bisa kamu buat ini, nggak bisa, kamu cuma itu saja. Ya, makanya Allah mengatakan, innama anta mundhiru may yakhshaha. Kamu cuma memberitahukan saja. Ini mundhir, dakwah Nabi Muhammad kan tugasnya ada beberapa. Salah satunya apa? Basyira wa nadhira. Basyir itu apa? Kabar berita baik, surga, cerita tentang pahala dan lain sebagainya. Dapat pertolongan Allah, dapat syafaat, itu basyir. Nadhir, kamu akan dapat azab, akan diazab, diberikan ini, diberikan itu, ditarik oleh malaikat, dimasukkan ke dalam neraka, itu indhar namanya. Ada manusia cukup dengan basyir saja, dia sudah takut kepada Allah, dan motivasi ibadahnya luar biasa. Ketika diberitahukan semayang semayang udipnya hanatu tahlil udip ron. Kalau engkau salat, engkau patuh dan taat kepada Allah, akan dibukakan jalan oleh Allah. Cukup dengan itu saja. Tapi ada orang yang enggak cukup dengan itu, Pak. Enggak cukup dengan diberitahukan yang baik-baik, Pak. Dengan nadhiran. Nadhiran itu apa? Makanya kata Imam Syaukani dalam Fathul Qadir, apa kata beliau? Al-indharu anfa'u. Memberitahukan kabar jelek-jelek itu lebih bermanfaat. Ya, ai menyohanan dengar untuk teruk kedih untuk mepok nyan Pak. Menyohanan dengar untuk gazab, menyohanan semayang untuk binau, menyohanannya binau. Makanya kata Imam Syaukani, indhar itu lebih menakutkan dibandingkan dengan basyir. Kalau basyir kan biasa. Makanya kalau kita ini ingin pergi ke suatu tempat, ceritakan kepada orang lain yang jelek-jelek dulu, jangan yang bagus-bagus dulu. Menyo yang bagus-bagus dulu. Ketika seorang sampai ke sana tidak sesuai dengan ini, dia kaya Pak. Tapi cerita yang jelek-jelek dulu. Mejak kedih Jakarta, mejak kedih Eropah. Nyotruk kedih bino. Cerita yang jelek-jelek dulu. Ya, setelah itu baru cerita yang enak. Makanya di sini Allah mengatakan apa? Innama anta mundhiru may yakhshaha. Mundhir ini apa? Memberitahukan kabar jelek, ya, Pak. Kepada orang-orang yang takut may yakhshaha. Kalau orang tak takut, ya terserah, biarkan saja ya Muhammad. Tidak ada pengaruhnya bagiku dan bagimu, sedikit pun tidak ada. Kamu cuma itu saja. Ya, gedenya binanci pendakwah, Pak. Dia mandu mendakwah ya, Pak. Kan lu mentang mendakwah, dia mandu mendakwah. Dan kita bertanggung jawab paling enggak minimal pada diri kita sendiri, Pak. Ulun haid hanjit lun dakwah gop, dah dakwah ro. Dah dakwah ro jaro bek co atagop. Dah dakwah ro perutnya bek baju harum. Kedro mentang bek ke urung lain, Pak. Dah dakwah ro matanya bek kalian harum. Dah dakwah ro mentang dia abahnya bek keng gegop. Dah dakwah ro mentang. Hai bek keng gegop, kedro mentang bek gegop, Pak. Minyo temukan halun han tangguh dakwah gegop. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Pada akhir hadis itu Rasulullah mengatakan setiap personal itu dia menjadi bertanggung jawab terhadap diri dia sendiri. Maka ketika tangan berbuat maksiat, maka ketika itu apa? Tanggung jawab kita kena, Pak. Tanggung jawab kena. Makanya kalau ingin berdakwah malun hanjil lun dakwah kau belum. Hanjil lun kau ayak pihan alun depu, nyopihan alun depu. Paling enggak kita mendakwahi diri kita sendiri. Baik bubutnya bu. Mari salat kita sembahyang. Mari kita beribadah, mari bayar zakat. Tak dakwah doa mendang, Pak. Bek tipu tak dakwah gok tapi doa hana tak dakwah. Ya. Ini namanya innama anta mundhir may yakhshaha. Ini namanya uslubul qasar ya, uslubul qasar. Apa beda yakhsha dengan yakhaf? Dalam Al-Qur'an disebutkan khasyah min khasyatillah. Satu. Ada satu lagi khaufun, khaufan. Khaufun itu takut juga. Rupanya khaufun itu derajatnya di bawah khasyah. Khaufun itu takut. Bahkan ya nak mecu lun ya ke Allah. Ini khaufun namanya. Bahkan hana nu pegak maksiat lun ya ke Allah. Kenapa kamu salat beribadah lun ya ke Allah? Ya, Pak. Ini khaufun namanya. Kemudian di atas khaufun itu namanya khasyah. Khasyah ini apa? Kata Imam Sawi dalam tafsir Sawi, khasyah itu al-khaufu ma'at taharruzi. Dia sudah takut kepada Allah, dia menjaga diri untuk tidak terjerumus kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah. Itu khasyah namanya. Maka beda khasyah dan khaufun. Kalau khaufun, lun hai lun pegat, nyobekah hai pegat, lu ya ke Allah. Kenapa tidak makan haram? Lun ya ke Allah. Nanti dimindai pertanggungjawaban. Itu khaufun namanya. Tapi kalau khasyah, sudah takut kepada Allah, dia menjaga dirinya supaya tidak masuk ke dalam
kebencian Allah Subhanahu wa taala. Ijaga apa? Allah perintah, hana rida berarti hana puput. Allah hana rida, oh berarti hana puput ya. Allah gerida berarti puput ya. Ini namanya khasyah. Makanya ya Muhammad, dakwah kamu itu akan berhasil kepada orang-orang yang takut dan menjaga dirinya. Tapi kalau orang takut saja tidak menjaga dirinya, iya juga tapi masih level bawah, ya, masih level bawah ya. Ada dia khauf tapi tidak khasyah. Sudah. Ka'annahum, ya ini nanti baru itedro ya. Kalau ada dia tidak takut juga enggak apa-apa. Hana buku, hana temayang hana buku ji kata Allah. Dia nak mau salat enggak apa-apa juga. Nak mau bayar zakat enggak apa-apa juga. Nanti dia akan tahu diri. Tahu dirinya kapan? Ini diberikan perumpamaan ini. Ka'annahum yauma yarawnaha. Itu seakan-akan mereka nanti yarawnaha, ini ada dua penafsiran, Pak. Penafsiran yang pertama ketika mereka berada di dalam kubur ya. Penafsiran yang kedua ketika mereka berada di dunia. Ini ada dua-dua, Pak. Artinya mereka menikmati dunia, Pak. Dia nikmati dunia. Tapi ketika mereka meninggal, tang-ban lego, ibadah golong, tapu golong, ya nepanya. Ada juga yang menafsirkan itu fi kuburihim. Salah satunya tafsir Jalalain. Ketika mereka masuk ke dalam kubur, masuk ke alam barzah, ketika dibangkitkan di padang mahsyar, hai tahu alam barzah bagadat lego. Bagadat lego alam barzah. Dia tidak teringat lagi ke dunia, Pak. Ya. Ini ada dua model tafsiran. Ada yang menafsirkan dua-dua. Dua-dua bagaimana? Di dunia dan di alam barzah. Makanya ketika dibangkitkan di padang mahsyar, tang lun ban lo di dunia. Tang ban lo meninggal. Ini kau sudah dibangkitkan. Karena ketika sudah dibangkitkan itu tidak mati lagi, hanya mati lagi. Makanya permohonan orang kafir kepada Allah, ya laitaha kanatil qadiyah. Ya Allah, matikan saja kami ya Allah. Artinya apa? Kalau sudah mati, berarti hana tepeleh, hana abib, hana tepeleh. Allah mengatakan tidak. Aku mati lobnya hana mati leh. Ketika dulu di dunianya mati ya. Ketika itu saya bangkitkan kembali. Nya hana mati leh. Ya, jadi makanya ada dua tafsiran. Ka'annahum yauma yarawnaha. Mereka melihat itu, melihat hari kebangkitan ketika dibangkitkan di padang mahsyar. Lam yalbathu, ya ini Imam Al-Baghawi yang mengatakan di dunia dan di akhirat. Artinya ketika mereka dibangkitkan, mereka langsung main otaknya, Pak. Aduh, di dunia saya sebentar saja, di dalam kubur juga sebentar saja. Lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Seakan-akan mereka hidup seperti hidup di pagi hari saja, banudip. Ya, nah ceritanya mbak urung yang sakaratul maut, Pak. Mbak sakaratul maut kan dia mau meninggal dunia kan. Lu mejak ibadah, lu mejak nyo, lu mejak je, lu tang-tang nyoban mentang. Nyomu kali 50, 60, 70, 60, 70 atau 80 samban Pak 60 70 hebat. Nyo kana cucu, kana nyo, kana je lompaknya samban. Ini keluarnya kapan? Nanti keluarnya. Kata-kata ini keluarnya nanti. Asyiyatan au duhaha. Maka Imam Asy-Syaukani mengatakan ini sebuah kalimat majaz. Majaz apa? Orang Arab itu kalau pagi itu menggunakan kalimat asyiyah. Ada juga menggunakan lambang duha. Duha itu apa? Waktu yang mulia itulah waktu duha. Makanya penggunaan kalimat asyiyah atau duha, waktu pagi kan sebentar ya. Untuk tiada kehanale. Duha kan sebentar. Untuk tiada kehanale ya, Pak. Duha itu. Maka ini sebuah kalimat majaz, artinya apa? Waktu hidup itu di dunia untuk beribadah tang ban mentang tiat mentang. Menyolot depu lagi nyolong balik long dunia long beribadah terus beribadah. Menyolot depu sembahyang itu bisa saya akan terus salat dan beribadah. Kalau saya tahu sedekah itu bisa menyelamatkan saya dari neraka, saya sudah bersedekah dari dulu. Kepulang hanya balik lima. Untuk apa lagi? Ini penggunaan kalimat asyiyatan au duhaha. Maka ada di dalam tafsir Al-Wasit juga ada beberapa yang diangkat beliau di sini. Lam yalbathu fid dunyahum au fi quburihim illa waqtan yasiran. Ini waktan yasiran apa? Waktu yang sedikit sekali, Pak. Ya, tang tiat-hat. Padahal sudah diberikan kesempatan oleh Allah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun. Dan keutamaan umat Nabi Muhammad dibandingkan umat yang lain. Umat Nabi Muhammad kalau melakukan satu hal yang kecil maka akan dilipat gandakan, Pak. Menjadi 700 kali. 700 kali kata Allah Subhanahu wa taala dilipat gandakan lagi. Maka dalam hadis Rasulullah ila masya'a. Makanya ketika Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam di langit kelima, dalam satu tafsir langit keenam. Ini kita bisa melihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Waktu itu Nabi Musa menangis terus. Ditanya oleh malaikat Jibril, "Ma yubkika ya Musa?"
Kenapa kamu menangis ya Musa? Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Ini anak kecil ini, yang untuk Nabi Muhammad dikatakan anak mit benda. Anak mitnya, ya nama. Umur umatnya pendek-pendek, tetapi diberikan nikmat oleh Allah, pahalanya berlipat ganda. Umur umatku panjang-panjang, tetapi diberikan pahala sesuai dengan apa yang kami lakukan. Ya nama. Jadi makanya ketika itu Nabi Muhammad masuk dan memberikan salam kepada apa kata Nabi Musa alaihissalam, keberkahan atasmu, keberkahan atasmu, keberkahan atasmu. Seorang nabi yang umatnya melakukan hal sedikit tapi dilipat gandakan oleh Allah. Tetapi apa? Walaupun sedikit dan dilipat gandakan, kita tidak mau melakukan juga. Hai dah pebut ya nama. Jadi makanya walaupun bacut dah pebut, tetapi dilipat gandakan, dipelih oleh Allah. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah, saya rasa cukup sekian. Ya. Insyaallah nanti pertemuan selanjutnya. Oh, ini sedikit ada tafsir yang lain juga. Ini mengatakan ini adalah sebuah kalimat majaz, Pak. Ini menunjukkan takliluz zaman. Hidup di dunia itu cuma sebentar. Taklilul mudah. Kalau kita kaya sebentar. Kalau kita miskin sebentar. Kalau kita sengsara sebentar. Kalau kita berjaya sebentar. Oh, saya hebat sebentar. Sebentar, Pak. Ini namanya taklilul zaman namanya. Makanya dalam tafsir Al-Qurtubi, kenapa dunia itu dinamakan dengan mata'un? Mata itu yadullu ala taklili zaman. Mata itu namanya apa? Mangatiat menunjukkan waktu ya. Arti waktu apa? Waktu nanti ada orang lain lagi, Inna nahnu narithul arda wa man 'alaiha. Kenapa? Karena saya wariskan dunia itu. Dah pegah katanya, lon natano warisan, nyata lon. Meninggal tengok. Yang kaji kubur lain warisan. Ipegah lon lain, nyata lon. Cuma keun mendok Pak. Tengok kamu meninggal lon nyan Pak. Kecok lon ni. Ibarat nyata lampu gunung ada lon, mandu ada lon. Besok meninggal lagi, diambil lagi oleh orang lain. Itulah dunia, Pak. Maka dikatakan mata litakliliz zaman, waktu sedikit untuk menikmatinya, sedikit cuma, Pak. Kalau kita hebat sekali 80 tahun cuma bisa nikmati, setelah itu tidak bisa nikmati lagi. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya. Pertemuan selanjutnya kita masuk ke surah An-Naba. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.